Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 2B. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat dalam pembelajaran kita hari ini? Nah, adapun hari ini kita akan kembali belajar dari buku BOS tema 4, sub tema 1, pembelajaran kedua. Nah, ayo anak-anak, sudah siap? Sudah dibuka bukunya? Nah, hari ini kita akan membahas pembelajaran 2 yang berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia dan juga PKN. Nah, pada buku BOS-nya di dalam pembelajaran kedua ini ada bacaan yang menceritakan tentang halaman rumah Dayu yang indah dan asri. Nah, sebelum kita membaca, pasti anak-anak senang kalau melihat lingkungan itu bersih, indah, ya, sejuk, ya, rindang, penuh dengan bunga-bunga. Terus taman-tamannya juga enak. Di situ kita bisa melakukan aktivitas, bisa duduk-duduk santai, ya, sambil membaca dan lain sebagainya. Nah, ayo kita buka bukunya, kita baca bacaan kita ini. Oke? Nah, halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Nah, di rumah halamannya si Dayu sangat indah. Kita lanjut bacanya. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Nah, anak-anak lihat gambarnya. Kalau ada tamannya, duduk berteduh di bawah pohon sehingga tidak kena terik matahari. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-temannya biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Kita lanjut bacanya. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi 2 bagian, ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan halaman atau lingkungan rumah. Nah, dari bacaan kita anak-anak, kita akan membahas pelajaran kita. Yang pertama kita akan melihat di sini ciri halaman rumah bersih dan sehat. Dari bacaan tadi, kita dapat simpulkan pertama, bebas dari sampah. Nah, di rumah, di lingkungan rumah, dimanapun, jangan membuang sampah sembarangan. Oke. Yang kedua, ciri halaman rumah yang bersih dan sehat. Dari bacaan tadi, mari kita lihat berikutnya, yaitu ditanami bunga-bunga. Anak-anak senang bunga? Ya, biasanya kalau ada bunga akan banyak kupu-kupu yang hinggap di sana sehingga membuat taman itu menjadi indah. Ketiga, ditanami pohon-pohon yang rindang. Ya, pohon untuk berteduh. Dan kalau pohonnya rindang, hijau, banyak tanaman, maka membuat udara di sekitarnya menjadi sehat dan sejuk, ya, untuk membuat kita bernapas sehingga udara yang kita hirup menjadi udara yang bersih, sehat dan sejuk. Oke anak-anak, terus kita lanjut. Nah, anak-anak, bagaimana agar lingkungan bersih dan sehat? Apa yang perlu kita lakukan anak-anak?
dari bacaan tadi, dari pelajaran kita hari ini, kita simpulkan satu, perlu ada kerja bakti. Kenapa kerja bakti? Karena kebersihan lingkungan rumah adalah tanggung jawab bersama. Ya, ada kerja bakti. Ya, yang kedua berikutnya buang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarang. Ya, biasanya ada tong sampah, tempat sampah. Lalu sampah-sampah nanti akan diambil oleh petugas kebersihan. Ketiga berikutnya mengolah sampah. Mengolah sampah ini yang disebut dengan istilah yaitu daur ulang. Nah, anak-anak, mengolah sampah ini bisa juga kita melakukan dua hal. Pertama, memisahkan sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah yang dapat membusuk. Ya, itu dapat dibuat, diolah menjadi pupuk organik. Ya, contohnya daun-daunan, terus sisa-sisa potongan sayur, kulit buah dan lain sebagainya. Itu semua sampah organik. Intinya yang dapat membusuk itu sampah organik dan bisa dijadikan menjadi pupuk. Ya. Kedua, kita mengolah sampah memisahkan organik dan aorganik atau non-organik, yaitu sampah yang tidak dapat membusuk. Ya, jangan dicampur. Karena sampah yang tidak dapat membusuk itu akan merusak lingkungan. Oleh karena itu, mengurangi sampah yang aorganik, maka dilakukan daur ulang. Daur ulang itu berarti mengolah kembali sampah-sampah yang tidak bisa membusuk tadi, seperti botol, plastik, bungkus-bungkus kopi, dan bungkus-bungkus minuman, itu bisa diolah lagi. Ya, itu yang disebut dengan daur ulang. Nah, itu termasuk juga menjaga lingkungan agar bersih dan asri. Oke anak-anak, paham ya? Mudah-mudahan anak-anak mengerti. Kita lanjut lagi pelajaran kita. Nah, kedua pelajaran kita yaitu PKN. Mewujudkan sikap rasa persatuan dalam keluarga. Nah, keluarga kan anak-anak terdiri dari keluarga inti, ayah, ibu, dan anak. Kalau kemarin kita sudah belajar ada keluarga yang keluarga besar, termasuk kakek, nenek, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mewujudkan sikap rasa persatuan dalam keluarga? Supaya keluarga itu terjalin persatuan dan kesatuannya, maka anak-anak perlu kita perhatikan, kita tidak boleh menang sendiri. Ya, jangan mau menang sendiri. Nah, kedua, jangan memaksakan kehendak. Ketiga, mengutamakan kepentingan keluarga. Lalu berikutnya, saling menghormati satu sama lain. Adik-adik atau kakak tidak boleh semena-mena terhadap adik dan lain sebagainya. Baru mentaati peraturan yang ada. Semua anggota keluarga harus saling melakukannya. Lalu berikutnya apa lagi? Tidak boleh membedakan anggota keluarga. Ya, orang tua tidak boleh membedakan anak yang satu dengan yang lain. Nah, itu cara mewujudkan yaitu sikap rasa persatuan dalam keluarga. Sehingga keluarga itu harmonis, kompak, akrab,
satu sama lain. Oke, anak-anak. Nah, berikutnya kita akan lanjut. Nah, kegiatan apa saja yang dapat mewujudkan persatuan dalam keluarga? Ya, ada olahraga. Olahraga bersama. Oke, terus bercerita atau bercengkrama bersama keluarga. Bisa juga di celah-celah sebelum tidur dan lain sebagainya. Beribadah bersama, makan bersama, kerja bakti bersama. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan supaya persatuan dan kesatuan dalam keluarga semakin mantap. Oke, anak-anak. Nah, kita akan lanjut pelajaran berikutnya, yaitu tentang tugas dan juga ulangan kita. Tapi sebelumnya Mister berterima kasih karena anak-anak sudah menyaksikannya. Mohon subscribe, like, dan share video ini agar channel ini dapat berkembang. Nah, di sini ada tugas hari ini olahraga, yaitu melakukan gerakan yang di buku BOS tentang ada di situ tentang olahraga, ya, membuat atau melakukan gerak huruf T dan lain sebagainya. Jangan lupa pemanasan dulu. Baru ada buku PBTT halaman 5, 6, dan 7 dikerjakan. Oke, terus di sini ada soal ulangan 10 soal, 5 ABC dan juga 5 jawaban. Anak-anak tolong diisi dengan baik dan dijawab, ya. Jawabnya itu nanti anak-anak boleh dikirim ke Mister. Ya, jawab yang benar. Tapi pas lagi dijawab, dipoto yang bagus, yang rapi, biar Mister bisa dapat lihat. Bila perlu jawabannya itu, ya, jawabannya dikirim, bisa juga lewat email. Oke, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.